Oke, selamat siang menjelang sore. Kita kembali di Tongkonan Batu Kianak. Saat ini akan dilaksanakan ibadah penghiburan untuk menyimpan jenazah almarhumah Ardianti Arung atau Mama Alea di Tongkonan Batu Kianak. Ini di Sadan Malimpung, Kabupaten Toraja Utara. Oke, kita pantau dari atas sekitaran Tongkonan Batu Kianak. Seperti ini pemirsa. Wih, keren sekali. Lumbung terbanyak. Ada berapa lumbung ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Mumbai pira ya tayo di bilang rekin nih. Rekin kali nama mi guys. Ada 17 lumbung kalau tidak salah ini, 19 kah? Tiada masih persiapan untuk memasuki ini ibadah ketiga dilaksanakan sore, siang menjelang sore. Iya. Batu Kianak, iya Batu Kianak Pung Messi di Batu Kianak ini. Tongkonan dengan lumbung terbanyak di Sadan ini. Tongkonan Batu Kianak ini di Sadan Malimpung. Sudah persiapan untuk memasuki kebaktian. Si turu lasolo mendiarlo si pengelola baan ti palempenen daerah tarong komasiang diome kami majelis gereja Kombongan Sadan tikua salama si tamu mali paiman si rompakaboro nenek si tulak bating diong te lubak ban karasa tangi-tangi kime katabe sama lele ako kita mas solanasang mintu ki kipe katabe si lele ki kupes siman ni si tetena la diangka alangan tongkonan inde siulu anak ampo Mama Alea
La di garonto situru aluk nati bambangi aluk kasaranian tung kasanganna na po parandangan kareba kaparanuan Injil malute di sakbu kadan nato tumam pararata ia motoki kuwa mero ke tatorora pak Morokko ka pasakka i penaanta laun tanding talinga kadan nato tumam pararata ka dontong lama pakatana sundun lako Papa Alea, Nene Alea, Nene Rahel sialako mintu raputalang labin na lako kita soranasang. Apa dolo jometo lako basa tu pira-pira tengkana sara tu latolay lante kaminomban pa apakatana lante makaruin totemo bunga na yamo tu bungkarang kada tu marasan di patengka mapinduan na keluarga tu lana bendanan tomatuanta ne elak si taruna la unang kaki batang rabu kuna siulu anak langante tongkonan namang kato makatampakan na pinutup ia matuto pira-pira tengkana sara latang karang lante kami nomban pak pakatana lante makaroen totemo lamentama ki tonoran sara mapinduan ia matu kami nomban pak pakatana tulan nasoyanan majelis gereja Kombongan Sadan lan nasoyanan Ibu Pendeta Adriani Yusuf STH kadan na Puang Matua lakosang ngayoka at tu dibainan kaboro. Shalom, selamat sore. Sidang penghiburan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Mari sejenak kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita, karena ibadah penghiburan bersama keluarga almarhumah Ibu Hardianti Arum atau akrab disapa Mama Alea akan segera kita mulai. Yang memungkinkan berdiri dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Allah peduli, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
kasihnya menyertai kamu. Di persilangan diri kembali. Tulisani realitas manusia dari Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Kita baca secara berbahasa. Hanya pada Allah kiranya aku tenang. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi-hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Kita respon dengan memuji Tuhan dari PKJ 258. Murid selalu dekat padamu. Bapa kekasih, tidak akan pernah jenuh kami berseru kepada-Mu untuk kedukaan yang kami alami. Juga ibadah yang terus berulang tercipta untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab kami semakin mau belajar untuk mengerti bahwa hanya dekat kepadamu, hanya bersandar padamu, Engkau menganugerahkan pijakan yang kuat untuk mampu memahami seluruh yang Kau kehendaki. Sekalipun Tuhan, dalam memahami kehendak-Mu, dalam menerima putusan-Mu, kami harus meneteskan air mata, mengalami kehilangan dan kepiluan. Tetapi sungguh kami tahu Engkau mengerti dan sangat mengerti keterbatasan kami, dan Engkau menghadirkan kekuatan melalui Allah Roh Kudus untuk tetap kami berpijak pada tempat yang kuat, melalui dan juga mengalami semuanya dengan baik. Tentu ini yang telah menjadi pengalaman dalam kehidupan Papa Alea, anak kekasih kami Alea, dan juga orang tua, saudara, rumpun, ketika Engkau memanggil yang terkasih dari kehidupan. Firman-Mu selalu meneguhkan, Engkau selalu berbicara kepada kami semua, kepada keluarga, untuk diyakinkan bahwa dalam perkara ini Engkau tidak pernah meninggalkan. Demikian pada siang hari ini Tuhan, kembali firman-Mu akan disampaikan, supaya seluruh bahagian-bahagian yang akan kami lalui hari ini pun ke depannya
tetap dibangun berdasarkan apa yang engkau mengerti, dan tetap meneguhkan iman. Engkau berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, mampukan untuk dapat sampaikan suara hati Tuhan, supaya setiap perkataan firman ini membawa kami semakin melekat kuat kepadamu, mengerti akan janji-Mu, dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bersabdalah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, satu perikop dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam aku. Jika aku meminta sesuatu kepadamu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin, firman Tuhan. Demikian firman kebenaran yang boleh kedengaran kepada kita pada siang hari ini, sehubungan dengan kesepakatan keluarga kekasih hati almarhumah Mama Alea lah dipakendek langan tongkonan. Sebelum itu kita sedemikian dipersiapkan untuk dapat melalui seluruh perkara ini dalam kemuliaan Tuhan. Dikumpulkan dalam rumah Bapa di sorga, itu yang menjadi tema perenungan kita. Dikumpulkan dalam rumah Bapa di sorga. Lantai ketuan kita Toraya, ya, ada kita yang sangat fasih berbahasa Toraja, tidak seperti saya yang lak-lak bahasa Torajanya, tetapi terus berjuang untuk itu dalam pemberitaan Injil. Ada kita yang sangat mengerti
tentang makna mengapa ketika kita meninggal, mengapa ketika ada kekasih yang dipanggil pulang oleh Tuhan, selalu dalam kesepakatan keluarga dibawa ke tongkonan. Kita juga boleh melihat dalam kehidupan kita, bukan hanya perkara-perkara kedukaan, kekelaman hidup, tapi juga ketika langki kemasanangan dan tu sara-sara di kuah rambu tuka, selalu juga dalam kesepakatan keluarga diupayakan dibawa ke tongkonan. Di tempat-tempat lain, di perantauan, ketika mungkin orang mengetahui kita berasal dari salah satu tempat di Toraja, karena Toraja Utara, biasa duka mau di pekutanan umbana tongkonan. Jadi bagi kita orang Toraja benar-benar bukan hanya sekedar ada rumah Toraja, ada alam, tetapi itu bahagian dari identitas kita masing-masing, keluarga lepas keluarga, rumpun, yang juga tentu menjadi kebanggaan bahwa kita ada di situ. Kita menjadi bahagian yang boleh berkumpul, kita menjadi bahagian yang boleh saling menguatkan, kita menjadi bahagian yang benar-benar tidak terpisahkan oleh apapun, sekalipun mungkin di kuah umur berbeda, kaleteran utan tu di oleh kelo juga berbeda, banyak hal yang membedakan dalam kehidupan, tetapi benar satu bahagian ke di kuah kita ada dalam satu tongkonan, membawa setiap kita, membawa setiap pribadi, membawa setiap keluarga menyatu dalam ikatan kasih yang baik untuk meneguhkan, juga untuk merasakan berbagai kebahagiaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi di tengah kehidupan rumpun keluarga. Membaca satu buku tongkonan, tempat lahir, hidup dan mati, itu yang kemudian diberi penegasan. Dibawa ke tongkonan adalah identitas kelahiran bagi kekasih-kekasih yang dipanggil pulang. Ia lahir dalam satu rangkulan cinta kasih ibu, dan saat ia kembali pulang, tongkonan juga disimbolkan sebagai ibu, dan ia kembali dalam pelukan ibu. Seperti itu yang kemudian digambarkan. Tongkonan menjadi satu fungsi yang teramat sangat penting. Apa itu di pokadalan di kuah alukna di poaluk, padangna di kumbak, kayunna di reetok, na bubunna di timbak. Untuk uraian selanjutnya tentu Injo Ambe yang lebih memahami bahagian-bahagian ini, tetapi tidak mau dikatakan tongkonan sebagai pusat kehidupan, itu yang mau ditegaskan. Tongkonan tempat benar-benar cinta dan kasih rambu sol, itu benar-benar boleh nyata dalam kehidupan kita, bahwa semua dilalui tidak hanya satu keluarga, tetapi benar-benar keluarga yang ada dalam rumpun itu menjadi bahagian yang bergandengan tangan untuk menyatakan bahwa mereka siap untuk saling menopang, saling menguatkan dalam setiap hal yang dijumpai. Di Pakendek Langan Tongkonan ada bahagian juga yang menuliskan bahwa tidak hanya sekedar dinaikkan ke tongkonan, tetapi sekaligus juga menjadi simbol bahwa kedukaan itu menjadi kedukaan bersama untuk seluruh rumpun keluarga. Ke depan, waktu yang disepakati untuk pemakaman, semua benar-benar berhimpun, berkumpul bersama-sama untuk melaluinya dengan baik. Dan ke tatiro tu atuta olai mangkat oleh solanasang, sudah seperti itu yang benar-benar tercermin dan nyata di dalam kehidupan. Tidak salah kalau kemudian banyak ungkapan yang mengatakan kita bangga menjadi orang Toraja, suku Toraja,
dimanapun berada saling meneguhkan dan menguatkan, sampai kemudian kita pulang di kampung halaman, semua boleh menjadi nyata. Kita ada di rumah tinggal kita untuk kemudian saling meneguhkan, menaruh pengharapan, saling meyakinkan bahwa kehidupan apapun keadaannya kita lalui bersama-sama. Itu yang kemudian boleh nyata ketika kita berbicara tentang satu bahagian apa yang disebut tongkonan dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai orang Toraja. Dalam perikop pembacaan kita juga berbicara tentang rumah. Namun dalam perikop kita dikasih tema rumah Bapa. Kalau kita berbicara tentang rumah Bapa, madiilimu tatandai kumulang surga. Sehingga kadang-kala ketika orang meninggal dituliskan ia telah kembali ke rumah Bapa. Itu bukan hanya sekedar mengatakan satu tulisan simpati atau membacanya bahwa memang mote dioki, tetapi sesungguhnya itu respon iman kita bahwa yang mati, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, jelas tempatnya. Di mana ia ditempatkan? Di rumah Bapa. Dan kita mengerti rumah Bapa itu surga. Kita mengerti bahwa rumah Bapa itu satu tempat yang kalau menurut Wahyu 21, tempat yang benar-benar penuh damai dan sejahtera. Tidak ada kedukaan, tidak ada tetesan air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada ratapan di sana. Itu janji Tuhan yang mau menegaskan dan menyatakan bahwa ketika kita ada di rumah Bapa, begitu keadaannya. Nah, kita yang masih hidup ini dianugerahkan Tuhan satu kesempatan bahwa arak-arakan kehidupan kita bersama bukan pada satu kepentingan kita saja rantai Tuhan, tetapi arak-arakan kehidupan kita yakni hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang benar-benar membawa satu kepercayaan atau keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau kita berbicara rumah Bapa, sekali lagi itu berbicara tentang iman. agak tidak panas. Di sana panas. Di situ. Saya berhenti sejenak karena semua orang lihat Bapak. Sementara saya suka kalau saya berkhutbah saya dilihat. Oke, selamat sore Bunda Bapak. Oke. Kita masuk dalam penegasan, dikumpulkan dalam rumah Bapa, ya. Dikumpulkan dalam rumah Bapa itu terkait dengan iman percaya kita, bukan terkait dengan apa yang kita punya lantai Tuhan. Dia terkait dengan iman kita. Lalu kita orang percaya, khusus dalam persekutuan umat di Gereja Toraja, kita kemudian diikat dalam satu pengakuan. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengakuan kita sehingga seluruh kehidupan yang kita lalui sungguh tidak terlepas dari apa yang dikatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kita menaruh percaya kita imani, sehingga di sepanjang kehidupan yang kita lalui, kita selalu percaya bahwa semua musim kehidupan kita diatur oleh satu kuasa, yakni Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang mengenal seluruh keadaan kehidupan kita, lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Itu yang selalu membuat kelegaan kepada kita semua ketika kita menjalani kehidupan apapun pergumulannya,
Sekelam apapun, suara iman kita selalu menjadi bahagian yang sungguh nyata, meyakinkan kita bahwa kita dipelihara oleh Allah yang hidup. Sabda kasihnya di Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itu sama Tuhan ketika kita terhimpit oleh beban kehidupan. Ketika benar sangat menyesakkan apa yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Berat melahirkan penderitaan. Tetapi ia berkata dia akan memberi kelegaan. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa ia memberi kelegaan, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada sabda Tuhan yang kemudian menjadi sabda yang hanya sekedar dikatakannya, tetapi sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Benar terjadi. Dan kita semua tentu punya banyak pengalaman iman. Untuk apa yang Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Dari saat kekasih hati Mama Alea dipanggil pulang, tentu keluarga melihat itu sesuatu yang teramat cepat dan tepat. Bahkan tentu tidak akan pernah terpikirkan bahwa sedemikian. Dalam segi usia, dalam kesehatan yang sudah jauh lebih membaik, banyak hal yang kemudian menjadi bahagian yang kalau diingat itu akan membawa kesedihan, keselamat. Tetapi janji Tuhan tetap janji yang teguh di dalam kehidupan. Dan kalau keluarga hingga pada saat ini, Papa Alea juga orang tua mampu menjejak segala yang bisa dilalui hingga hari ini, itu bukan dari kekuatan sendiri, Tuhan sudah memberi kuasa dalam kekuatannya, sehingga kita kemudian menaruh percaya bahwa tidak akan pernah ada putusan Tuhan dalam kehidupan kita yang membawa kita jauh darinya. Ujian apa yang kemudian dapat memisahkan kami dari kasih? Tidak ada. Penyakit pun Tuhan, kedukaan apapun itu yang kami alami dalam kehidupan kami, kami tetap mengaminkan perkara-perkara itu dapat kami lalui, dapat kami lewati, dan tidak akan merampas kekuatan kasih-Mu di sepanjang kami. Itu janji iman yang kemudian sungguh kita percayai dalam kehidupan. Sehingga kalau kita berbicara tentang rumah Bapa seperti yang boleh kita baca pada siang hari ini, kita berbicara tentang respon iman yang kita yakini bahwa kita memilikinya dan kita menempatinya. Kalau ada firman yang mengatakan nama setiap orang yang ditebus akan disebut, yakinkan diri kita yang masih dianugerahkan kehidupan bahwa nama kita juga akan disebut. Kalau kemudian dikatakan di rumah Bapa banyak tempat, yakinkan diri kita dalam iman yang kita lalui bahwa kita juga akan mendiami tempat itu. Satu kehidupan yang penuh damai dan sejahtera, satu tempat yang benar-benar khususkan bagi setiap orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya memang di dalam iman kita akan berjuang, keluarga berjuang untuk memahami bahwa apapun putusan-Mu Tuhan, itu yang kami percaya, itu yang kami aminkan, itu baik menurut kami. Apapun putusan-Mu Tuhan tidak akan pernah menghilangkan rasa percaya kami kepada jemaat Tuhan Ini yang terang rin, kapan ditunggu? Belum ini, mau disimpan dulu. Salati lapor ketua, weh. Bagaimana Om? Selamat sore dari sana. Tidak akan menggeser rasa percaya kami kepadamu. Sekalipun kepiluan dan kedukaan benar-benar berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat. Tapi kalau Ia berjanji akan menyertai kita dan meneguhkan kita supaya kita tetap menjadi bahagian dalam apa yang disebut menempati rumah Bapa, maka sedemikian teguhnya juga
Ia memampukan kita menjalani setiap kedukaan, kehilangan, dan Ia sendiri yang akan memampukan kita untuk melihat bahwa apa yang kemudian terjadi di tengah kehidupan ini, tempat kita untuk tahu bahwa benar kuasanya, kasihnya tak terbatas dalam kehidupan. Kita tetap menopang kehidupan keluarga di tempat ini. Biarlah semua rencana-rencana ke depan untuk memakamkan kekasih hati ada dalam kendali kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan pasti menganugerahkan pijakan yang lebih kuat dan lebih kuat lagi untuk kemudian dapat terus mengaminkan pemeliharaan dan kasih-Nya. Mari mengaminkan. Kita pasti akan menempati langit yang baru dan bumi yang baru, rumah Bapa di sorga, karena iman kita teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan boleh menjadi penghiburan bagi segenap keluarga, bahkan kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Juru selamat agar jangan ku sesat. Bila Tuhan membimbing,
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat kudusan-Mu Bapa di sorga. Terus belajar untuk merendahkan hati kami, supaya kami dimampukan untuk memahami kehendak-kehendak-Mu. Seberat apapun Tuhan, kami mau tetap meletakkan percaya kami kepadamu. Sebab di hari-hari kehidupan yang telah kami lalui, kami telah banyak punya kesaksian kehidupan, bahwa buah percaya kami, buah kami menaruh rasa hormat kepadamu dalam tindakan-tindakan kehidupan kami. Engkau menyatakan berkat-Mu, kekuatan-Mu dan kasih. Sampai kepada perkara ketika kami harus mengalami kehilangan orang yang kami kasihi, kami juga tetap percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami semua. Demikian tentu yang telah menjadi kesaksian keluarga kami di sini. Sejak Engkau panggil memulihkan secara utuh kekasih kami Mama Alea, Tuhan tetap ada menopang meneguhkan seluruh keluarga sehingga mampu berpijak kuat hingga pada hari ini. Kami percaya Bapa, kasih-Mu dan penyertaan-Mu akan terus Engkau berikan kepada semua yang kami kasihi, hingga pada pengakuan bahwa sungguh semua akan dilalui dengan baik-baik saja atas kekuatan kasih dan setia Tuhan. Semua proses tentu akan dilalui olehnya, dan semua mau melewatinya tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Janji-Mu setiap orang percaya akan mendiami rumah Bapa. Itu pegangan kami dan penghiburan terkuat bagi kami ketika kami harus menghadapi kehilangan orang yang kami kasihi. Dia ada dalam kedaulatan-Mu, penguasaan-Mu, dan itu membawa kami jauh lebih tenang bahwa semua yang kami alami dalam kehidupan melewati Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa Dia yang harus kemudian kami jalani dengan baik. Bapa, hidupkan dan teguhkan seluruh keluarga yang kami kasih. Kami telah memberi persembahan dalam ibadah ini. Tuhan juga belum pakai supaya persembahan ini dapat dipakai untuk layanan kasih, untuk pelebaran kasih umat bersama. Bapa, kami berdoa untuk perencanaan hari ini. Kekasih kami almarhum Mama Alea akan dinaikkan ke Bongkongan, dan beberapa waktu ke depan Tuhan akan dipersiapkan seluruhnya untuk upacara pemakaman waktu yang telah disepakati oleh keluarga. Mohon pengasihan kemurahan-Mu supaya semua boleh berjalan dengan baik, keluarga tetap diteguhkan, dan seluruh hal yang akan dikerjakan Tuhan juga dapat berjalan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Engkau satukan semua kami, keluarga, rombongan, siapapun yang akan kemudian terlibat dalam alam menjadi hal yang tidak akan pernah meninggalkan menghargai kami semua, supaya tidak orang di sini Tuhan ramai yang dipertinggalkan, seluruh yang boleh dilakukan dalam pandangan. Kami berdoa untuk yang kami sama Alea yang dalam perencanaan bahwa sedepan sesungguhnya juga berdoa untuk saudara-saudara dari kekasih kami Mama Alea, Hasto, Mama Eslo,
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Engkau memelihara kami, memelihara pemerintah kami, memudahkan senantiasa hikmat-Mu, kekuatan-Mu, supaya setiap yang Tuhan pakai untuk menyatakan kesaksian di tengah kehidupan pemerintahan di sana, mereka boleh menikmati panggilan setiap Tuhan. Bapa upati Tuhan selalu kesehatan kekuatan dalam melalui seluruh tugas dan tanggung jawab. Bapa, ini syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat pujian Tuhan, pimpin anak-Mu yang memungkinkan untuk berdiri, mari berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan yakinlah janji keselamatan di dalam Yesus Kristus akan menjadi bahagian kita untuk menempati rumah Bapa. Mari semua terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang penghiburan yang terkasih, sekali lagi kita memuji Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu.
berkatnya melimpah El Shaddai. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk ibu pendeta yang sudah melanjutkan firman Tuhan. Engkau berkati di dalam kehidupan di dalam pelayanannya di jemaat dan di sini. Kiranya Engkau terus memberikan kesempatan yang baik. Begitu juga kami yang sudah mendampingi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami percayakan ke dalam Tuhan kasih. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Doakan kepada kami. Amin. Masih yang sambung mo kadang nato tumampara ka la napo parandangan sa nato pagaulang palang tongkonan basa narabok na anak siya pagkaborok mama alea menday duka pa pagkata na sundun lako rapo siya lako kita musola nasa lamenta makiting kanasara si karubna yang matu kadamali yung may keluarga tulan na bendanan Bapak Frederick Victor Palimbong atau Bapak Bupati Toraja